bagaimana hidup ini tidak sekedar mencari uang, tapi lebih dari itu bahwa kita bisa bermanfaat. Jadi eman-eman ketika masih muda, kita masih muda mencari uang terlalu keras sehingga lupa dengan nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Arifin. Alamat Desa Genaharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Dusun Ampudur Kidul, RT 2 RW 1. Di sini saya sebagai petani jamur atau pembudidaya jamur tiram sedikit menceritakan berkaitan dengan usaha budidaya jamur tiram. Jadi saya bergelut di jamur itu sejak tahun 2013, itu ikut orang nemanin temen di budidaya jamur. Itu 9 bulan pulang karena bingung mau apa, akhirnya karena sudah pernah di jamuran, akhirnya mencoba untuk berbudidaya jamur tiram. Jadi setelah dari ikut orang di rumah itu sekitar tahun 2014-2015, saya nekat untuk mencoba membuat sendiri usaha jamur tiram dengan biaya yang saat itu kita ngutang. Jadi ngutang dulu di bank untuk biaya awal budidaya, dengan memanfaatkan bekas dari kandang sapi. Itu ukuran awalnya itu ukuran 3x8. Setelah berjalannya waktu, tambah satu kandang lagi, itu ukuran 4x9. 5 bulan berselang, mencoba untuk berusaha agar ada progres dalam usaha, ada progres peningkatan dalam keuangan biar lebih baik. Itu membangun lagi di Dusun Sindang Pancur, masih Desa Genaharjo, itu ukuran 7x9, itu dengan muatan satu rak. Itu kita buat model rak tunggal itu dengan muatan 5.500. Kalau yang di kandang satunya lagi itu ukuran 4x9 atau 4x8, itu dengan rak double, itu muatannya 5.300. Mungkin itu dengan berbagai ukuran dan berbagai model rak yang saya pakai di budidaya yang saya geluti saat ini. Jadi mengapa saya memilih jamur tiram itu? Yang pertama, karena saat itu bingung mau apa, karena skripsi juga sudah semester skripsi bab 1, mengerjakan juga di tempat jamur. Nah, ketika pulang mau melanjutkan sudah di DO, akhirnya hanya bisa di jamur tiram, ya sudah itu. Jadi alasannya hanya memang bisanya seperti itu, jadi itu yang saya lakukan dan saya geluti. Mungkin itu. Untuk potensi pasar itu sebenarnya kalau di Tuban itu jamur kancing juga ada, cuma nggak terlalu familiar karena jamur kancing itu dari segi harga juga lebih mahal, karena memang rasanya juga lebih enak kata mereka yang biasa konsumsi. Jamur kuping juga ada beberapa, tapi tidak memasyarakat dari jamur tiram. Jadi jamur tiram itu kalau di Tuban sendiri itu kita berbicara baru Tuban Kota. Tuban Kota itu pagi saja itu bisa 70 kilo. Itu belum sore-sore itu
ada sekitar 80 sampai 90 sampai 1 kintal lah itu kalau sore. Itu baru berbicara di Tuban kota, belum nanti di Tuban daerah selatan, daerah barat Jatirogo sana itu pasarnya sudah dimasuki dari Jonegoro, Medion, Ngawi itu sudah banyak. Kalau pembudidaya dari arah selatan itu banyak yang direngel juga, itu bisa sampai 1 kintal itu, karena nanti mereka juga geraknya itu pasarnya di Jonegoro juga di Lamongan. Jadi untuk budidaya jamur tiram itu yang pertama itu kita berbicara non ilmiah gitu, karena saya tidak bisa ilmiah. Jadi yang pertama adalah medianya itu dinamakan backlog. Backlog itu tersusun dari yang pertama adalah serbuk kayu. Nah, serbuk kayu ini yang paling bagus untuk jamur tiram karena nutrisi kandungan, lignin dan sebagainya itu paling banyak di kayu sengon. Itu yang pertama. Yang kedua adalah katul. Katul ini untuk nutrisi supaya jamur ini bisa tumbuh subur lebih banyak, itu untuk nutrisinya. Jadi bisa pakai katul, bisa beberapa rekan-rekan dari budidaya jamur tiram itu ada juga yang pakai jagung, jadi jagung diselep, atau kalau di Gunarjo namanya meniran. Menir jagung itu dikasih untuk penambahan nutrisi. Cuma seperti itu, jadi semakin tambah nutrisi itu bisa semakin banyak asal sesuai takaran. Cuma harus itu lebih mahal kalau pakai nutrisi. Selain itu juga yang lebih murah itu pakai tetes tebu atau molase. Jadi memang manfaatnya atau fungsinya molase itu untuk supaya pengomposan lebih cepat. Jadi semakin cepat pengomposan itu miselium atau oyotnya yang putih-putih itu bisa tumbuh lebih baik. Itu komponen yang ketiga adalah kapur. Jadi kapur bisa dolomit atau kapur petani lebih baik. Ada kapur gamping juga bisa, asal diayak dulu, atau mungkin kapur kapur yang dipakai kapur kalsium itu juga bisa. Jadi tujuannya kapur itu memang untuk mengatur pH. Jadi kalau tanpa kapur itu pH-nya mungkin lebih rendah, jadi untuk menetralkan dari media jamur itu supaya bagusnya itu 6 sampai 7 itu ukuran pH-nya, kenetralannya itu bisa menggunakan dari kapur. Setelah ada dari 3 komponen itu, minimal ada 3 itu dicampur dengan air, kebasahannya sekitar 50 sampai 60% kadar airnya. Setelah dicampur baru dikomposkan. Kalau ada pesanan banyak itu tanpa pengomposan, jadi dikasih molase supaya cepat jadi tidak usah dikompos, itu biasanya saya pakai molase. Kalau tidak ada pesanan terlalu banyak itu molase sedikit, jadi saya tetap diamkan selama 1 malam 1 hari supaya pengomposannya lebih maksimal agar merambat dari miselium tersebut bisa lebih baik. Setelah dikompos selama 1 malam 1 hari itu kita press itu biasanya dimasukkan ke plastik. Biasanya dimasukkan ke plastik, dipres sehingga menjadi berbentuk tabung. Itu setelah itu disterilisasi. Biasanya sterilisasi itu kalau saya pakai kompor dan drum saya tumpuk, itu 1 drum 2 tumpuk jadi 1, itu muatan sekitar kurang lebih 130 sampai 135. Setelah disterilisasi atau dimasak
itu didiamkan sampai suhu 30 derajat, itu panasannya baru dibibiti. Nah, masa-masa pembibitan itu kita ada tempat sendiri karena coba untuk menyesuaikan SOP walaupun belum sesuai. Itu kita ada lokasi dari pembibitan itu sendiri. Jadi lokasinya memang tertutup, kedap udara. Jadi supaya tidak ada angin terlalu banyak sehingga jamur-jamur liar pun tidak ikut masuk ke dalam backlog. Itu proses pembibitan. Jadi nanti kita pakai alkohol, pakai api. Jadi sebelum kita bibiti, alat yang kita pakai untuk membibiti itu kita semprotkan alkohol dan kita bakar api supaya bakteri liar yang ada di alat tersebut itu bisa mati dan alatnya bisa steril, sehingga bibit jamur yang masuk ke backlog itu tidak terkontaminasi oleh jamur liar. Setelah dibibiti langsung kita masukkan ke dalam inkubasi. Jadi tempat inkubasi ini kita ada muatan sekitar 4000 backlog untuk inkubasi. Jadi jamur setelah dibibiti itu kita taruh di tempat inkubasi selama kurang lebih 4 minggu atau sampai 1 bulan. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam kandang jamur yang siap produksi. Untuk perawatannya kita di Tuban ini tidak sesubur mungkin di Malang atau di Kediri atau di Jawa Tengah, karena memang suhunya kalau di Tuban itu lebih panas. Jadi secara tumbuh pun tidak sesubur dari daerah yang dataran tinggi. Cuma kelebihan dari kita di Tuban ini, jadi jamur yang kalau jenengan bisa amati, silakan beli di daerah tinggi bawa ke Tuban. Itu masanya paling 1 hari 2 hari sudah kelihatan lembek. Beda ketika memang jamur asli Tuban, karena sudah terbiasa dengan alam Tuban yang agak panas sehingga sampai 3 hari itu pun masih segar. Itu cuma kelemahannya secara panen kita kalah kuantitas, kalah kualitasnya menang dari Tuban, walaupun nanti panennya kalah banyak di sana. Itu kelemahan dan kelebihan yang ada di Tuban, sehingga beberapa petani, beberapa penjual itu sambatnya ketika memang tidak habis itu mesti langsung busuk. Beda ketika memang ambil langsung dari petani lokal Tuban sendiri, karena Tuban jamurnya sudah beradaptasi dengan lingkungan yang panas, sehingga ketika di Tuban itu masih kelihatan segar. Mungkin itu. Untuk penyiramannya atau perawatannya itu kita panen itu pagi. Jadi pagi kita panen, setelah panen baru kita semprot, hanya itu saja. Jadi sama siang juga kita sirami untuk menjaga kelembapan, karena jamur memang butuh dingin dan lembab. Jadi mulai dari proses pembibitan, dibibiti, diinok, itu nama bahasanya diinokulasi, itu sekitar 1 bulan sampai 40 hari itu sudah tumbuh jamur. Jadi baru umur 1 bulan itu sudah kami pindah ke kandang produksi, sehingga jarak 1 minggu atau tidak sampai itu sudah bisa tumbuh. Sehingga kalau kandang kami itu ada 3, jadi ada 3 lokasi itu umurnya berbeda. Jadi ada yang sudah 1 bulan, ada yang baru 2 minggu, ada yang baru kita masukkan. Tujuannya karena jadi jamur itu supaya kandang yang satu itu sudah habis, itu sudah tidak tumbuh, itu kandang yang satunya baru mulai tumbuh, dan satunya lagi belum tumbuh, cuma nanti ketika yang kandang satu sudah mau habis itu sudah persiapan untuk tumbuh. Jadi tujuannya agar tidak pasar supaya tetap terpenuhi, walaupun panen kita masih belum bisa menyuplai Tuban secara keseluruhan. Mungkin itu. Jadi 1 backlog ini normalnya itu 4 bulan, cuma kita 3 bulan sudah kita buang. Jadi kita usahakan jadi 1 backlog itu rata-rata selama 4 bulan itu 3 on, baik itu 4 bulan atau 3 bulan, 5 bulan itu 3 on, itu rata-rata. Biasanya sampai 4 on juga bisa.
Cuma kita ngitungnya rata-rata itu satu backlog 3 on. Nah 3 on ini bisa nyampe waktu 4 bulan, bisa 5 bulan juga bisa, bahkan 3 bulan juga bisa. Nah sehingga kami memilih yang 3 bulan, sehingga dalam 3 on ini kita habiskan selama 3 bulan, bahkan tidak nyampe 3 bulan sudah habis itu. Jadi supaya perputaran fluktuasi keuangan ini lebih cepat mungkin itu. Jadi omset, saya tidak berbicara omset saya, cuma yang saya ingin utarakan nanti bisa teman-teman berpikir dan memberi masukan. Jadi kalau di Tuban itu harga normalnya itu per kilo itu 15.000, sehingga per on itu 1.500. Hitungan kami satu backlog itu 3 on itu rata-rata, jadi bisa lebih bisa kurang, cuma rata-ratanya 3 on. Jadi 3 on itu kalau dihitung per on, karena 1 on 1.500 itu kali 3 berarti 4.500 per backlog. Nah, kalau jenengan beli backlog itu harga di Tuban normalnya 2.200 sampai 2.500. Nah, anggap saja 2.200, keuntungan per backlog itu 4.500 dikurangi 2.200 itu masih keuntungan 2.300, 100% lebih itu keuntungannya. Itu kalau normal. Nah, supaya bisa normal harus perawatan sesuai SOP. Jadi kebersihan kandang, mungkin ulat-ulat yang ada itu bisa kita kondisikan sebelum memang ulat itu menyebar. Jadi kalkulasi kita itu satu backlog itu kalau buat sendiri, kalau beli itu 2.300 keuntungan. Beda lagi kalau jenengan bisa beli, bisa bungkusi. Kalau bungkusi itu 1 on itu sampai 2.000. Nah ketika 2.000 dikali 3 itu sudah 6.000, 6.000 dikurangi biaya kos pembelian backlog 2.200, berarti berapa itu? 3.700 per backlog. Tinggal ngalikan, kalau punya 3.700 kali ada 10.000 itu berapa? Sudah 37 juta. 37 juta itu kalau kita anggarkan itu per masanya itu 3 bulan. Nah itu seperti itu. Jadi 37 juta itu kalau jenengan jual dengan harga 20. Kalau di Tuban itu dibungkus sendiri, dijual di pasar itu 2.000 per on itu. Jadi 37 juta dikurangi dari biaya pembelian itu 2.200, itu kali berapa ribu nanti. Nah seperti itu, mungkin bisa dikalkulasi sendiri. Untuk hama sendiri kita jarang pakai kimia, karena memang kita mempertahankan dari organik sendiri. Dulu pernah awal-awal itu kita pakai pupuk urea, karena tujuannya karena memang di pupuk urea itu mengandung nitrogen. Jadi unsur hara yang paling baik untuk penumbuhan tumbuhan itu karena unsur nitrogen, jadi kita pakai urea. Cuma kekurangannya itu saat itu memang jamur lebih besar tapi lembek. Jadi walaupun tidak hujan itu terlihat agak basah. Itu kekurangan dari pupuk urea, sehingga beberapa petani jamur itu kesepakatan itu adalah tetap jamur ini tetap alami, tetap organik. Untuk penanggulangan hama yang ada itu karena memang lokasi kandang yang kurang bersih, sehingga supaya tidak ada ulat itu sebelum dimasukkan backlog ke kandang kita semprot dulu dengan formalin kandang. Setelah itu kita blast dengan rizotin. Itu tujuannya supaya bintik-bintik itu hilang. Nah semisal masih ada di backlog itu kita terpaksa kita pakai kimia juga, karena terkadang ulat itu menyerangnya luar biasa tanpa diharapkan. Itu tiba-tiba ada, itu biasanya kita panen semua dulu. Setelah panen semua sampai pinhead itu kita panen semua, baru kita semprot pakai kimia. Bisa pakai rizotin juga bisa, atau kalau saya biasanya pakai lanet. Jadi cukup lanet yang murah itu
kita pakai untuk menyemprot ulat yang ada di backlog jamur. Jadi sekali lagi dari kita itu kimia itu memang opsi terakhir setelah usaha dari awal kita semprot Rizotin sama obat formalin kandang tadi. Mungkin itu kita promosinya itu tidak satu pintu, jadi bingung. Kalau saya sendiri karena Facebook itu Darul Arifin, IG juga Darul Arifin, itu saya punya. Terus di Shopee juga ada, itu iseng-iseng barangkali, jadi iseng-iseng berhadiah seperti itu. Jadi teman-teman itu kita biasa menyebut Kang itu punya media center sendiri, jadi tidak satu pintu, jadi pintunya banyak dengan harga yang berbeda. Cuma ketika ada satu harga yang agak sedikit itu dinaikkan di Kang yang lain, sehingga promosi kita itu tidak satu pintu. Promosinya kalau saya pribadi ada di Facebook itu Darul Arifin, IG juga Darul Arifin, itu saya pribadi. Teman-teman ada bisa tak sebutkan. Kalau di Desa Nginu ada Kang Agib, itu sudah besar. Kalau ada Mas Aziz, Mas Bavi, itu di Nginu, itu anak-anak muda umur 20-25 semua. Kalau di Nginu sendiri ada Kang Wawan, itu guru Pondok Jagung. Ada Kang Suryadi juga di Pondok Mubarak Tuban Penambangan, itu Facebooknya juga namanya itu. Mungkin itu barangkali butuh backlog, butuh jamur segar, baik itu jamur tiram coklat, tiram putih, jamur kancing, jamur kuping, itu kita pasarkan juga. Bisa hubungi kami sesuai tadi yang saya sampaikan. Kalau saya sendiri produksi itu jamur tiram putih dan jamur tiram coklat. Itu kalau putih itu harganya lebih murah daripada tiram coklat, karena rasanya itu lebih enak tiram coklat katanya mereka yang biasa mengkonsumsi. Terus dari segi panen pun itu lebih banyak jamur tiram putih, sehingga harga jualnya itu lebih mahal dari jamur tiram coklat. Untuk kancing, jamur kancing dan jamur kuping itu kita masih kulaan, jadi kita beli di luar, biasanya kita beli di Kediri. Itu untuk jamur kupingnya, jamur kancingnya kita beli di Malang. Itu untuk pemasaran di Tuban kita juga sudah ada walaupun tidak begitu banyak. Mungkin itu motivasi. Jadi ini saya tidak terlalu bisa bermotivasi, jadi cuma memang tujuan kami ketika kemarin sudah membangun usaha ini juga karena ketidaksengajaan, karena saya tidak bisa bisnis. Cuma motivasi kami ini memang jadi apa yang kita lakukan ini adalah untuk ibadah. Jadi apa yang kita berikan ini seperti teman-teman, ketika kita berniat berbisnis itu kemitraan akan kita buat franchise, keuntungan banyak di kita. Jadi space ini banyak space keuntungan yang ada di produsen itu ketika franchise. Jadi kalau kami ini memang kadang santri yang tidak tahu bisnis, sehingga teman-teman lulusan pondok itu kita ajak, kita buat dari awal bersama-sama, kita pasarkan bersama-sama, sehingga tidak ada space keuntungan yang lebih. Jadi keuntungan itu langsung secara bersama-sama. Jadi motivasi sekali lagi ini hanya bagaimana hidup ini tidak sekedar mencari uang, tapi lebih dari itu bahwa kita bisa bermanfaat. Jadi eman-eman ketika masih muda, kita masih muda mencari uang terlalu keras sehingga lupa dengan nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia, sehingga kita para santri itu kadang melalaikan itu, sehingga apa yang kita lakukan pokoknya bermanfaat bagi orang lain. Sehingga yang kita ajak itu anak muda, kebanyakan muda semua, dan tidak buat franchise, langsung pembuatan dari awal kita pasarkan bersama-sama. Jadi sekali lagi motivasi kita itu hanya bagaimana supaya bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk lingkungan, orang tua, masyarakat, dan untuk umum. Mungkin itu motivasi dari bisnis yang sudah kita jalankan itu.
Jadi barangkali teman-teman, bapak ibu-ibu yang pengen usaha jamur bisa hubungi kami, mulai dari pembuatan barangkali. Kalau tidak punya waktu, nanti kita bimbing mulai menyiapkan lokasi yang sesuai SOP dari kami, terus perawatan sampai nanti pemanenan, bahkan pemasaran nanti kita bantu. Itu untuk kalau barangkali punya waktu banyak, bisa membuat sendiri, bisa kita belajar bersama-sama untuk supaya space modal ini lebih kecil dan penjualan lebih mahal. Salam berdikari, kreatif, inovatif, produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.